Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firnanela Firdausi akan membahas materi tentang strategi terintegrasi manajemen kualitas rantai pasok, yaitu bagaimana menjaga kualitas produk dari pemasok hingga sampai ke pelanggan. Slide yang pertama yaitu evolusi paradigma manajemen kualitas dalam rantai pasok. Pada slide ini dijelaskan tentang perkembangan manajemen kualitas dalam rantai pasok. Saat ini kualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab bagian produksi, tetapi melibatkan seluruh pihak mulai dari pemasok hingga pelanggan. Supply Management atau SCM berfungsi mengkoordinasikan seluruh aktivitas dalam rantai pasok, sedangkan Supply Chain Quality Management atau SCQM memastikan kualitas tetap terjaga pada setiap proses. Dalam rantai pasok terdapat tiga aliran utama, yaitu aliran barang, aliran uang, dan aliran informasi yang mendukung satu sama lain. Slide selanjutnya yaitu strukturisasi rantai pasok, hulur dan hilir. Rantai pasok dibagi menjadi dua bagian, yaitu upstream atau hulu dan downstream atau hilir. Pada bagian hulu, fokus utamanya adalah penggadaan bahan baku, pemilihan pemasok, serta kesiapan produksi. Sedangkan bagian hilir, fokusnya adalah distribusi produk, pengiriman, dan pelayanan kepada pelanggan. Keduanya harus terintegrasi dengan baik agar kualitas produk tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya yaitu kerangka kerja operasional rantai pasok. Untuk mengelola rantai pasok secara efektif, perusahaan dapat menggunakan framework SCOR dan GSCV. Pada slide ini ditampilkan 6 proses utama dalam model SCOR, yaitu Plan, Source, Make, Deliver, Return, and Enable. Keenam proses tersebut membantu perusahaan dalam merencanakan, memproduksi, hingga mendistribusikan produk secara sistematis. Sedangkan GSCV lebih menekankan pada hubungan dan kolaborasi antar pihak dalam rantai pasok. Slide selanjutnya yaitu implementasi manajemen kualitas pemasok. Slide ini menjelaskan bahwa kualitas produk sangat dipengaruhi oleh kualitas pemasok. Oleh karena itu, terdapat 5 praktis utama dalam SCQM, yaitu fokus pelanggan, kepemimpinan kualitas, fokus pemasok, integrasi rantai pasok, dan penggunaan teknologi informasi. Untuk mengevaluasi pemasok, perusahaan dapat menggunakan supplier scorecard dengan indikator kualitas, pengiriman, biaya, responsivitas, serta risiko kepatuhan. Selain itu, metode AHP juga dapat digunakan untuk membantu memilih pemasok yang terbaik. Selanjutnya, pengendalian kualitas pada proses produksi dan distribusi. Pada slide ini ditunjukkan 7 alat kualitas dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kualitas. Alat-alat tersebut meliputi fishbone, diagram, check sheet, control card, Pareto chart, histogram, scatter diagram, dan flow chart. Selain menggunakan alat tersebut, perusahaan juga perlu melakukan standarisasi proses dan inspeksi secara berkelanjut agar kualitas produk tetap konsisten selama produksi maupun distribusi. Selanjutnya, pengambilan keputusan sistematis KK09. Pengambilan keputusan dalam rantai pasok dilakukan pada 3 tingkat, yaitu strategis, taktis, dan operasional. Keputusan strategis berkaitan dengan perencanaan jangka panjang, keputusan taktis berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan inventaris, sedangkan keputusan operasional berkaitan dengan aktivitas harian perusahaan. Dengan memanfaatkan data yang terintegrasi, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien. Selanjutnya, studi kasus bisnis. Slide ini menampilkan beberapa contoh penerapan manajemen kualitas rantai pasok.
Intel berhasil meningkatkan efisiensi rantai pasok melalui optimasi pemasok dan proses produksi. Starbucks mengelola rantai pasok yang kompleks dengan menjaga standar kualitas dari hulu hingga hilir. Selain itu, PT XYZ mengalami kendala sinkronisasi data antar divisi, sedangkan PT TMI berhasil meningkatkan kualitas pemilihan pemasok menggunakan metode AHP. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya integrasi data dan pengelolaan pemasok dalam menjaga kualitas. Selanjutnya, mitigasi risiko. Selain menjaga kualitas, perusahaan juga perlu mengelola risiko dalam rantai pasok. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan audit pemasok secara berkala, menyiapkan rencana kontingensi, dan melakukan diversifikasi pemasok agar tidak bergantung pada satu sumber saja. Selain itu, perusahaan juga perlu menerapkan konsep green supply chain dan prinsip ESG untuk mendukung keberlanjutan bisnis di masa depan. Slide yang terakhir yaitu penutup. Dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen kualitas rantai pasok yang terintegrasi sangat penting untuk menjaga kualitas produk dari hulu hingga hilir. Melalui pemilihan pemasok yang tepat, pengendalian kualitas yang baik, pengambilan keputusan berbasis data, serta mitigasi risiko yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih.